jerit dan tangisan akan terjadi di akhir bulan ini. Bersiaplah menghadapi segala yang mencekam setelah Oktober melewati pertengahan bulan. Bencana alam yang terus-menerus terjadi sejak awal tahun lalu akan semakin berbahaya mendekati tutup tahun nanti. Semua bertubi-tubi menghampiri hari-hari yang berat. Dalam waktu dekat, bahkan bakal ada angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja. Tapi benarkah saat ini sudah mulai memasuki fase akhir zaman? Mungkinkah Perang Dunia Ketiga juga sudah berada di depan mata? Lantas, apa yang harus kita lakukan agar selamat menjalani setiap tantangan hidup yang makin berat? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bencana seperti tidak pernah berhenti. Semua datang dengan cara yang paling tidak diduga-duga. Sejak awal tahun lalu hingga menjelang akhir tahun, bencana datang silih berganti, tanpa henti, sambung menyambung, mengirimkan banyak kengerian. Tidak ada yang bisa mengelak. Semua orang seolah dipaksa untuk menerima kenyataan pedih. Sebab bencana datang berganti-ganti, menimpa siapa saja. Dan ini bertubi-tubi, ya. Terus silih berganti. Rasanya Allah ini murka dari kanan kiri, udara dan di bawah. Tidak ada ketenangan yang sekarang kita dapatkan. Belum lagi kita memikirkan satu pulau lain, datang pulau lain yang musibah. Di pulau ini enggak, ini datang lagi ke pulau lainnya. Dan ini tentu dengan air. Air lagi merajai. Semua orang dibuat tidak bisa tenang, karena bencana datang seperti tak pernah diundang. Mulai dari banjir, tanah longsor hingga bumi yang berguncang berganti-ganti mengoyak hidup kita. Kerusakan alam yang terjadi di mana-mana hanya salah satu penyebab, sedangkan penyebab lain sangat banyak. Termasuk akar tanaman yang tidak mampu lagi menahan pergerakan tanah. Paranormal senior Eyang Ratih bahkan mengingatkan untuk segera berbenah, sebab dalam waktu dekat ini akan ada tiupan angin kencang yang mematikan. Sebentar lagi ada angin puting beliung, ya. Nanti ada longsor di mana-mana. Karena pertahanannya tidak kuat. Tadi pohon-pohon yang kita tanam itu ditebang. Yang pencerkeram ini, oyot-oyot ini sudah nggak berfungsi. Karena untuk pegangan alam sendiri tidak ada, makanya jatuhlah longsor. Sekarang kita mau bilang apa? Kita nggak kuasa, kita rakyat biasa. Harusnya para pembesar yang punya bumi ini tahu bahwa kita itu lagi digoncang. Kalau terus-terusan musibah banjir. Selain kerusakan alam, kemurkaan alam juga disebabkan oleh tingkah para pemimpin yang tidak mampu menjadi teladan yang baik. Sudah saatnya mereka yang dipercaya menjadi pemimpin melakukan introspeksi diri agar kemurkaan alam tidak semakin menjadi-jadi. Saat ini jeritan rakyat sudah sangat meresahkan, membuat bumi berguncang. Prahara alam semesta benar-benar sedang membuat kita semua dicekam rasa takut. Ini kita betul-betul digoncang, ya. Digoncang prahara dari alam semesta kita. Alam semesta kita ini jangan dipandang enteng. Beliau lagi murka, lagi menderita, menjerit. Tetapi anak bangsa
Yang banyak menderita ini pemimpinnya harus introspeksi diri. Semua yang ada di jajaran sebagai pemimpin. Introspeksi diri agar bumi kita ini tidak menangis terus-menerus. Kita digoncang dari jeritan-jeritan orang yang menderita. Jeritan-jeritan yang dia berikan itu adalah panas. Yang seperti yang katakan berulang kali. Jeritan ini daripada napas. Napas ini ada roh, adalah nyawa kita. Kalau kita nggak bisa bernapas, kita is dead. Dah, nggak ada suara. Nah, kalau ini 10 orang menjerit terus, kalau ribuan orang gimana? Alam semesta itu nggak kuat menampung jeritan-jeritan pada manusia. Perjalanan tahun 2025 kini sudah memasuki bulan Oktober. Tapi banyak yang tidak menenteramkan, bahkan hingga akhir tahun nanti. Eyang Rati berkali-kali menitipkan pesan untuk selalu eling dan waspada. Apalagi menghadapi tahun depan saat sudah memasuki tahun dengan sio kuda api. 2026 yang dinaungi kuda api memang penuh dengan peristiwa besar. Orang berlomba-lomba mengumpulkan harta tanpa memikirkan orang lain. Semua berkejaran sampai ngos-ngosan, berpacu saling mengungguli untuk mendapatkan kesenangan diri sendiri. Kuda api. Jadi orang berpacu karena dari gempa, dari apa-apa berpacu. Kuda semangat ya, lari berpacu. Tapi dengan amarah yang melonjak-lonjak, karena api itu penuh dengan amarah, semangat yang menggelora. Tetapi berpacu ngos-ngosan orang cari harta benda. Tidak ada yang bisa dilakukan saat ini selain berserah diri kepada Tuhan. Menghadapi semua bencana akibat prahara semesta, tidak ada yang terbaik selain memohon pertolongan Yang Maha Kuasa. Hanai dengan mendekatkan diri pada Tuhan, kita akan mendapatkan pengampunan hingga selamat dari semua prahara. Musibah-musibah daripada alam semesta ini, sebetulnya kalau kita mau sujud, turun ke bawah, bersujud kepada Gusti Allah, memanggil asma Allah, kita akan diberikan pengampunan. Makanya setiap detik napasmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Makanya ada kata-kata pepatah Jawa, eling lan waspodo. Kita disuruh ingat dan waspada. Kita harus ingat, di atas langit itu ada langit. Kuasa Allah itu sangat mujarab, sangat besar. Kita diwajibkan mengingat, mensyukuri rezeki Allah. Tapi benarkah saat ini sudah memasuki fase akhir zaman? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Rangkaian bencana alam yang oleh Eyang Rati disebut prahara alam semesta memang akan terus menjadi ancaman serius. Sependapat dengan Eyang Rati, menurut paranormal Velin Ratu Ayu, saat ini sedang terjadi proses penghancuran menuju fase akhir zaman. Bencana datang seperti begitu saja, tiba-tiba tanpa pernah disangka-sangka. Musim juga terus tertukar-tukar. Di musim penghujan, panas terik terjadi. Sedangkan di saat musim kemarau, justru hujan datang tak terkira. Kemudian hujan yang kadang datang tiba-tiba serta panas serta adanya gelombang angin serta gelombang laut ya, air laut yang sangat tinggi, sehingga ini juga menjadi suatu pertanda alam bahwasanya kita sedang berada di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman ini memang sudah aku lihat dari tahun 2022 bahwasanya kita akan berada di fase akhir zaman, di mana manusia
banyak mengejar duniawi, di mana manusia banyak yang lupa siapa dirinya, siapa Tuhannya, bahkan perilaku manusia banyak yang menyimpang. Banyak kriminalitas dan juga lupa kepada jati dirinya sendiri. Bencana yang menimpa tahun ini bakal terus mengirimkan ancaman maut. Fase akhir zaman juga akan terus menunjukkan tanda-tanda semakin dekat. Akibat dari semua itu, hidup dipastikan semakin sulit dengan beragam bencana menakutkan. Hati-hati, di tahun-tahun mendatang, kehidupan juga bertambah berat karena alam semesta bertambah rusak. Alam semesta di sini juga memberikan tanda alarm yang diberikan adalah berbentuk bencana yang memang saat ini kerap terjadi di tahun 2026. Bahkan aku melihat di tahun depan akan lebih banyak lagi hal-hal yang sangat tidak terduga yang akan terjadi, bukan hanya di Indonesia, bahkan ini adalah kancahnya dunia. Ini menandakan bahwa akhir zaman sudah dekat. Akhir zaman bukan berarti adanya kiamat, namun ini akan menjadi kiamat kecil bagi bumi, di mana akan adanya peradaban baru yang akan muncul, yaitu peradaban-peradaban di bawah satu naungan. Apapun yang terjadi di tahun-tahun berikutnya akan menjadi tahun-tahun yang sangat berat karena akan banyaknya terjadi perubahan globalisasi, ya. Aku melihat sudah adanya persiapan Perang Dunia Ketiga. Siapa negara yang terkuat, itulah yang akan bertahan dan menjadi satu pemimpin besar yang akan memerintahkan one order tersebut. Sebagai paranormal yang banyak meramal, Velin juga wanti-wanti untuk tidak lengah di tahun depan. Sebab 2026 yang berada dalam kekuasaan Shio Kuda Api tidak akan pernah ramah. Buat mereka yang sudah mendapatkan kesuksesan, wajib waspada karena tahun depan bakal menjadi tahun kejatuhan. Banyak sekali terjadi perubahan karena tahun depan menjadi awal dari runtuhnya semua yang kejayaan. Saat orang-orang berpacu mengejar kesuksesan karir, saat itulah ia mengalami kejatuhan yang sangat menyedihkan. Di tahun 2026, kuda api, kuda ini energik, api ini adalah semangat yang membara. Banyak hal-hal yang akan terjadi juga di tahun 2026 dengan adanya kuda api. Banyak orang-orang nanti yang sudah sukses akan banyak berjatuhan. Bahkan di sini ada beberapa orang yang tidak disangka-sangka pun akan muncul ke permukaan. Namun ini bukan tentang masalah duniawi atau karir, tapi ini lebih menyangkutnya adalah terhadap perubahan globalisasi atau sosialisasi tentang adanya perubahan pada zaman ke zaman. Tahun kuda api yang akan menaungi tahun 2026 nanti ternyata juga tidak banyak membawa kebaikan. Malah, tahun depan bakal menjadi tahun kejatuhan mereka yang sudah mendapatkan kesuksesan di tahun ini. Lalu, apa yang harus dilakukan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut Was-Was Sebeum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun yang berat memang menjadi mimpi buruk bagi kita semua. Semua yang menyengsarakan terjadi, mulai dari bencana hingga kerusuhan sosial. Dan tahun depan, harap waspada karena semakin banyak yang menakutkan. Di saat itulah yang bisa menyelamatkan hanyalah memperkuat keimanan kita pada Tuhan. Terutama karena nanti berbagai persoalan besar bakal sangat dekat dalam hidup kita semua. Cara survive dan menghadapi tahun 2026 yang terutama adalah
perkuat keimanan kita, kemudian ibadah kita. Kemudian kita harus lebih banyak lagi melihat situasi dan kondisi. Berusahalah untuk saling bantu-membantu. Dengan gotong royong itu akan menjadi suatu kekuatan tersendiri ya. Maka alam semesta juga akan mendukung kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan memberikan kebaikan kepada kita ya. Kemudian juga di sini ingat, hidup itu harus punya prinsip, dan bahkan aku melihat di sini di tahun 2026 jika mana kitanya tidak waspada, kitanya juga sebagai manusia terlalu serakah memikirkan duniawi, tidak menutup kemungkinan di tahun 2026 ini akan ada pergerakan bangsa asing yang akan menduduki Indonesia. Tahun ini memang harus terus berhati-hati. Bencana alam masih akan terus mengguncang, bahkan dengan skala yang jauh lebih besar. Banjir bandang, longsor, gempa, hingga angin puting beliung seolah memberi ancaman yang tidak main-main. Maka sudah saatnya untuk berbenah serta berserah kepada Tuhan agar diberi perlindungan sehingga selamat dari semua ancaman bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.